kita pakai sepatu hitam semuanya, dulu kan yang di situ tapi mungkin orangnya nggak ada yang ikut ya pertemuan waktu itu karena dengan OSIS yang lama kan. Ya kalau dulu kan kita seragam hitam semuanya kan, zaman tes IPA harus hitam semuanya ya. Tapi begitu Bapak jadi kepala sekolah, Bapak ajak di sini ngobrol di samping, kemudian usulan dari siswa, Pak kayaknya diizinkan saja warnanya ada putihnya. Jadi sekarang sepatu boleh ada putihnya. Dulu kan nggak boleh pakai rok krempel ya, sekarang boleh pakai rok krempel. Karena tujuannya apa? Tujuannya siswa pakai seragam yang baik, siswa pakai seragam yang nyaman, itu tujuannya. Nah caranya bagaimana itu bisa dicari. Jadi tadi ada suara harus dihargai, ada apa lagi? Pilihan. Yang ketiga ada kepemilikan, ownership ya. Nah kepemilikan ini adalah tanggung jawab. Jadi kalian boleh bersuara, boleh memilih, tapi harus bertanggung jawab. Boleh mengkritik guru, boleh nggak boleh, tapi harus bertanggung jawab atas kritiknya. Boleh mengusulkan sesuatu, tapi harus bertanggung jawab. Boleh memilih, tapi harus bertanggung jawab. Sudah memilih kegiatannya ini, ya laksanakan gitu. Ya, laksanakan itu namanya bentuk tanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah sekarang ini Bapak ingin kalian mungkin dalam tahap suara dan pilihan ya. Jadi kalian Bapak akan memberikan hak kalian untuk bersuara ingin seperti apa di SMK Sangkuriang 1C Cimahi ya. Kemudian biar nggak kemana-mana, nanti Bapak akan berikan frame-nya apa yang mau kita bahas. Jadi kalian tidak nanti mau bahas apa gimana kalau gorengan diturunkan harganya, itu nggak usah dibahas, itu mah nanti ya. Boleh dibahas tapi tidak pada pertemuan ini. Nah nanti ada pilihan-pilihan, kalian silakan keluarkan pilihan. Dan kemudian apa tanggung jawabnya? Komitmen, konsekuen. Setelah keluar dari sini yaitu hasil dari rapat kita. Nanti dibawa ke jenjang yang lainnya, ke OSIS. Nah, kali ini walaupun tidak secara formal kalian ada surat tugasnya, misalkan OSIS, MPK atau apa ya, tapi kalian ada pilihan dari ketua jurusan. Berarti kalian ini adalah ketua siswa di jurusannya masing-masing, kelas 10 dengan kelas 11. Kenapa Bapak nggak ngundang kelas 12? Ya karena kan ingin berkelanjutan. Bapak inginnya tidak hanya sekali ini tapi terus ke sana. Nah, apa yang mau dibahas? Ini yang pertama ya, prakarsa. Perubahan prakarsa itu jadi apa ya? Sesuatu niat gitu ya, keinginan gitu ya untuk merubah. Ini Bapak ada satu, yaitu program ingin menguatkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh di antara siswa di SMK Sangkuriang 1 Cimahi secara positif, arif dan bijaksana. Programnya Bapak sudah bicarakan dengan para kajur, yaitu programnya namanya peer mentoring. Jadi pembelajaran teman sebaya. Artinya siswa mengajari siswa yang lain. Beberapa orang kamu udah ikut kemarin ya? Diskusi dengan siapa? Sendiri ya? Iya. Kemarin ada berapa orang yang tim kreatif, Bapak tanya-tanya. Nanti kita akan membahas itu lagi. Nah, jadi Bapak ingin tahu dari sisi siswa gitu ya. Kayaknya kan sisi Bapak menempatkan diri Bapak sebagai siswa zaman baheula kan beda dengan ya, dan menempatkan diri Bapak melihat siswa-siswi, tapi yang merasakan siswa-siswinya sendiri. Menurut kalian nih, Bapak ingin tahu latar belakangnya dulu ya. Latar belakangnya adalah adanya praktek-praktek bullying, adanya praktek tawuran seperti itu. Kami analisis kebanyakan itu adalah orang yang tidak saling menyayangi ya. Tidak menyayangi ini karena memang belum saling mengenal gitu. Jadi masih ada gap antara kelas 10 dengan kelas 11 dan kelas 12. Nah, kemudian Bapak ingin gimana sih ada program yang di situ ada kelas 10-nya, ada kelas 11, ada orang nggak ngelihat jenjangnya, tapi bareng-bareng. Kalau di ekskul ini sudah jalan, Nah, ini Bapak ingin di pelajaran juga gitu ya, berhubungan dengan pelajaran untuk meningkatkan kompetensi kalian gitu. Jadi kumaha carana, ada klub, ada tempat bareng-bareng ya, bentuknya seperti apa. Kalian boleh mengusulkan ataupun boleh menceritakan pengalaman kalian. Saya pernah gini, pernah ngeliat gini, pernah searching menemukan yang begini, atau saya dulu ketika SMP begini, atau seperti apa. Yang intinya adalah untuk
mewujudkan tadi karakter kebersamaan gitu ya. Jadi merasa saling sayang gitu. Adik kelasnya ini adik kelas aku, ketika ada temannya nanti akan membuli, jangan dia masuk kelompok sama saya gitu ya. Jadi menurut kalian gimana sih caranya meningkatkan karakter saling menyayangi itu ya? Kalau bapak dari bapak tadi kan ya dikumpulin biar saling kenal gitu. Kalau menurut kalian gimana, Sob? Siapa yang bicara? Ya, siapa dulu? Kalau Kamu menurut boleh. saya, Pak, kan itu mau dikumpulin semuanya di satu. Nah, ada orang yang minat untuk kumpul, ada juga yang enggak. Nah, yang enggak itu tuh bisa jadi enggak ikut perkumpulan itu, jadi ya dia juga gak akan dapet gitu. Nah, caranya buat si yang nggak mau ikutnya gimana? Ya bapak nanya ke kamu. Maksudnya kayak yang orang-orang yang nggak maunya itu masuk. Oke, berarti kita ini kan fokusnya nanti ya cara untuk semua minat gitu. oh ya, cara untuk mengajak ya anak-anak yang siswa yang tidak berminat gitu ya. Oke, bapak sih. Atau ada yang mau ini kan gimana caranya menurut kalian? Ya itu Pak, yang pertama harus saling kenal dulu sih Pak. Mm-hmm. Itu harus saling mengenali gitu. Komunikasi juga. Ya. Terus ada lagi? Kalau misalnya asing gitu, mau nanya juga kan canggung gitu. Jadi harus mungkin di pengenalannya lebih dekat. Kayak misal nanya ya apa ya? Atau mungkin bisa dimulai sama yang lebih tua kayak kakak kelas kan. Biasanya di kelas suka malu-malu. Jadi ya bisa mulai tanya-tanya misalnya apa gitu yang lagi tren sekarang, terus yang kesukaannya apa biar klop gitu, terus jadi bisa nanya pelajaran. Jadi ada lagi? Tapi Pak, maaf, kadang ada beberapa siswa kakak kelas atau ada kelas tuh yang emang mukanya agak julid, jadi kitanya juga mau nanya apa-apa juga jadi takut kitanya. Ya. Ada lagi? So, semuanya boleh sampaikan. Gimana? Jadi Pak, di secara kenyataannya di kita ada yang seperti itu. Nah, terjadi yang seperti itu ya dengan kakak kelas. Teman sebaya juga ada kayak teman sebaya kayak dia tuh pengennya sama itu aja gitu mainnya atau kerja kelompoknya ya nggak mau berbaur sama yang lain, padahal yang lain tuh pengen bareng-bareng, pengen coba. Iya Pak, misalkan apalagi kalau misalkan ada pembelajaran disuruh berkelompok, disuruhnya pilihnya sendiri itu aja orangnya jadi gitu. Jadi susah. Atau ada yang nggak ikut kelompok, kerja sendiri. Ya makanya lebih adil tuh dipilih sama guru bukan sama kita. Oke, terus ya, nah sekarang Bapak sekalian memberikan pelajaran ke kalian ya. Jadi yang disampaikan kalian itu memang umum, memang ini dan ini yang sekarang sedang dicoba dirubah di Indonesia ya. Jadi kita ini memang cukup jauh tertinggal. Ada yang namanya PISA itu ya. PISA itu indeks pendidikan setiap negara, dan kita ini sangat jauh tertinggal dibanding negara-negara maju. Di antaranya hal seperti ini, dan sekarang akan sedang coba dirubah ya. Contoh apa yang harus dirubah gitu ya. Yang harus dirubah itu ada beberapa lah. Satu, pola pikir, paradigma. Kita ini sudah terbiasa berpikir berbasis masalah ya. Sehingga yang ada dalam pikiran kita itu masalah, bukan potensi ya. Jadi Bapak dari dulu sering ketika memberikan motivasi di kelas, mengajarkan setiap orang itu pasti punya cita-cita dan setiap orang pasti punya tantangan. Nggak ada yang dia mah enak mencapai cita-citanya, dan cita-citanya bisa dia ambil, nggak ada tantangannya. Sama sebetulnya mah ya, sama-sama punya cita-cita, sama-sama punya tantangan, sama-sama punya hambatan. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah cara menyikapinya. Jadi seakan-akan orang lain mah hidup si itu mah enak banget ya, nggak ada masalah gitu. Padahal semua orang pasti punya masalah, cuma cara menghadapinya. Nah ini salah satunya ada pola pikir itu ya. Pola pikirnya apakah kita berbasis masalah atau kita berbasis solusi.
Apakah kita berbasis kelemahan atau berbasis kekuatan? Nah, ternyata menurut penelitiannya yang maju itu orang yang berpikir berbasis kekuatan. Ya. Sehingga ketika orang berbasis kekuatan, maka dalam hatinya optimis, senang, bahagia, dan selalu bersyukur karena dia berbasis kekuatan. Tapi kalau orang berbasisnya kelemahan, yang ada dalam pikirannya adalah skeptis, pesimis, kemudian frustrasi, tidak bahagia dalam hidup menjalankan rencananya. Contoh bagaimana? Contoh misalkan ya, Pak, di kelas aku teh ada 2 orang yang selalu ribut terus. Di kelas ada berapa siswa? 36. Pertanyaan kita, kalau yang ribut 2, berarti dari 36 berapa orang yang tidak ribut? 34. Kenapa kita selalu berpikir yang 2 itu? Kita tidak mengemukakan bahwa alhamdulillah kelas aku mah 34 orang rajin belajar. Walaupun masih ada 2 yang harus kita ajak biar belajar. Tapi yang selalu dalam pikirannya, kelas aku mah aya keneh we enggak neng we teh 2an gitu. Padahal jauh lebih banyak yang bisa gitu. Sehingga apa? Energi kita, rencana kita, aset yang kita miliki itu hanya untuk nutupin yang 2 ini saja gitu. Ya, akhirnya apa? Kita hanya paling mantapnya, paling optimalnya hanya menghilangkan kelemahan. Sehingga kita selamanya akan ketinggalan dari orang lain. Karena kita hanya nyampe standar doang gitu, ya, ngilangin kelemahan. Kita lupa untuk ngejar orang lain ke sini. Padahal orang yang nyampe ke bulan pun dia pasti punya kelemahan. Dia yang S3 pun pasti ada pelajaran yang dia nggak ngerti. Orang terbaik sedunia pun pasti ada hal buruk yang dia punya gitu. Ya. Ini tergantung kitanya. Sama dengan seperti kalian barusan menyampaikan ini. Kalau yang ada dalam pikiran kalian hal yang memberatkan gini ya. Semua orang punya cita-cita. Dan kenapa tidak semua orang mencapai cita-citanya? Padahal katanya setiap mimpi akan jadi kenyataan. Ya, ketika mimpi itu dipegang dengan kuat dan dipekerjakan dengan sungguh-sungguh, orang pasti akan mencapai mimpinya. Itu kan teorinya seperti itu. Tapi kenapa tidak semua orang mencapai mimpinya? Beda Cara menyikapi. Karena apakah dia kalau di dalam agama itu namanya suudzon namanya. Dia bersangka jelek terhadap dirinya sendiri. Sehingga yang terpikir, karena pikiran akan jadi kenyataan. Apa yang kalian pikirin itulah yang akan jadi kenyataan. Kenapa jadi kenyataan? Karena apa yang kalian pikirin itu yang akan kalian rencanakan. Yang kalian rencanakan itu yang kalian lakukan. Maka hasilnya juga apa yang kalian pikirin. Kalau kita hanya memikirkan 2 orang gimana caranya 2 orang ini nggak ribut terus, maka apa yang akan kita rencanakan? Hanya membahas yang 2 orang ini saja. Bagaimana biar dia nggak ribut gitu. Hasil akhirnya apa yang kita dapetin maksimal? 2 orang ini gak ribut. Oke lah kelas itu kemudian gak ribut, semuanya 36, sepi atau enak belajarnya. Terus kelas lain udah ada di mana? Kelas lain sudah membuat ini, sudah membuat itu. Kita baru nyampe di situ doang, maka kita ketinggalan terus. Ya, karena apa? Karena kita berbasis kelemahan. Sama dengan diri kita. Kalian lihat itu si Pak Nugraha tahu? Kalian pernah dengar? Pak Nugraha siapa? Anak ITB. ODGJ. Ya. Yang ada orang selalu bikin konten, dia nyari-nyari orang yang gelandangan, yang orang-orang gangguan kejiwaan. Kemudian salah satunya ternyata ada ketika diajak ngobrol, dia lulusan ITB. Dan dia adalah ketika jadi mahasiswanya programmer paling hebat di ITB waktu itu. Kemudian kenapa dia jadi gelandangan? Bahkan dia ketika lulus pun akhirnya dia kerja di bawah sama dosennya karena dia pintar. Kenapa bisa jadi ODGJ seperti itu? Karena dia mencintai seseorang, kemudian orangnya meninggal. Setelah itu udah dia. Berarti yang dia lihat apa? Buat apa aku hidup juga? Nah, dia karena apa? Saya mencintai orang ini, ternyata orangnya malah meninggal.